Gara-gara menjadi mualaf beasiswa diputus. Arnita Rodelina Turnip merupakan gadis cantik asal Simalungun, Sumatera Utara yang berprestasi, diterima di IPB University jalur beasiswa utusan daerah. Namun, beasiswanya diputus oleh Pemkab Simalungun setelah diketahui ia telah menjadi mualaf. Dahulu, gadis tersebut bersikap antipati terhadap agama Islam. Ia pun sempat menganggap, kebiasaan ibadah orang Islam seringkali mengganggunya. Hal itu dirasakannya saat tinggal satu kamar dengan seorang muslimah di asrama kampus. Sebelum menjadi mahasiswi, Arnita memiliki berbagai pengalaman akademik dan prestasi. Di bangku SMA, ia berhasil meraih juara Olimpiade Sains Kimia pada level provinsi. Berkat raihan itu pula, dirinya berhak mendapatkan beasiswa untuk menempuh kuliah di Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan menjadi pilihannya. Kehidupannya sebagai mahasiswi perantauan dimulai pada tahun 2015. Di kawasan Kota Hujan, dirinya pun menetap di sebuah asrama yang tidak jauh dari lingkungan kampus. Dalam peraturan resmi, pihak IPB mewajibkan setiap peserta didik untuk tinggal di asrama kampus selama 1 tahun pertama. Awalnya, Arnita tidak mempersoalkan regulasi tersebut. Hingga kemudian, dirinya ditempatkan dalam satu kamar dengan seorang mahasiswi yang beragama Islam. Waktu itu, sebagai non-muslim dirinya merasa tidak enak hati. Sebab, sejak menapaki pendidikan menengah ia dididik dalam sekolah agama non-Islam. Bahkan, di daerah asalnya Arnita juga terbiasa dengan narasi-narasi yang menyudutkan kaum muslimin. Kecurigaannya terhadap Islam dan Muslim pun dibawanya hingga ke tempat perkuliahan. Meski IPB bukanlah sebuah kampus Islam, budaya berpakaian banyak mahasiswa setempat terlihat Islami. Ambil contoh, para mahasiswi yang muslimah mengenakan pakaian tertutup hingga mengulurkan jilbab. Dalam pandangan Arnita saat itu, busana tersebut tidak sejalan dengan tren modern. Di daerah asalnya, ia pun kerap menyaksikan bagaimana pakaian para gadis ibu kota melalui tayangan televisi. Mereka tampak necis dengan gaya busana kebarat-baratan. Arnita pun dengan percaya diri memakai rok di atas lutut dan baju tanpa lengan saat di kampus. Sebagian orang melihatnya dengan wajah terkejut. Bahkan, kawan sekamarnya di asrama menganjurkannya untuk menutupi bagian betisnya dengan taplak meja. Khawatir, ia akan mengundang pandangan yang tidak baik. Saya pikir, kuliah di Jakarta atau Jawa bebas saja memakai pakaian apapun. Ternyata, di kampus IPB agak berbeda meski tak ada aturan tertulis. Budaya pakaian tertutup itu banyak dilakukan, ujarnya. Selain kebebasan berpakaian, ketidaksukaannya terhadap Islam makin menjadi saat teman satu kamarnya taat beribadah. Ternyata, wanita itu adalah seorang alumnus pondok pesantren. Muslimah tersebut kerap bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Sewaktu melakukan ibadah, kawan sekamar Arnita itu sering menyalakan lampu kamar. Tidak hanya itu, usai sholat pun ia tetap melakukan tadarus Al-Quran. Suaranya seringkali membangunkan mahasiswi perantauan dari Simalungun tersebut. Ketika itu, kesabaran saya habis. Saya pun menegur teman sekamar saya karena mengganggu tidur saya. Dia baca Al-Quran bersuara, dan menyalakan lampu. Ia jawab, "Memang harus bersuara agar pelafalannya benar," ujar Arnita mengenang. Jawaban tersebut kian menyulut amarahnya. Dalam dadanya, tersimpan dendam untuk dilampiaskan. Alhasil, saat doa menjelang tidur Arnita sengaja mengeraskan suaranya. Akibatnya, kini giliran rekan sekamarnya yang merasa terganggu.
Alumnus Ponpes itu kemudian menegurnya. Arnita merespons teguran itu dengan menekankan, ia pun sedang berdoa kepada Tuhan. Namun, hal itu dibalas lagi pada dini hari. Rekan sekamarnya itu lagi-lagi tadarus Al-Quran dengan suara lantang usai sholat tahajud. Bahkan, kali ini doa-doa diucapkannya bukan dengan bahasa Arab, melainkan Indonesia. Perselisihan di antara keduanya kian parah. Sampai-sampai, seorang senior datang untuk menengahi mereka. Sementara waktu, para mahasiswi baru itu ditempatkan dalam 2 kamar yang terpisah hingga kembali berdamai. Waktu sepekan berlalu. Masa kuliah pun sudah mulai berlangsung intensif. Arnita mulai reda amarah dan kekesalannya terhadap muslimah yakni teman sekamarnya itu. Siapa sangka? Inilah momen awal mulanya berkenalan lebih dekat dengan ajaran Islam. Seperti umumnya mahasiswa, Arnita pun gemar berselancar di dunia maya. Baginya, internet bukan hanya alat untuk mempermudah pengerjaan tugas-tugas kuliah, tetapi juga menenangkan pikiran. Saat sedang membuka YouTube, ia menemukan sebuah tautan video ceramah seorang ulama. Dai itu belakangan diketahuinya sebagai Ustadz Zakir Naik. Mubalik asal India tersebut sedang tur dakwah ke berbagai negara. Karena penasaran, Arnita pun menonton video tersebut. Sempat disampaikan dalam ceramah daring itu bahwa Muslim lebih Kristen dibandingkan umat Kristen itu sendiri. Kalimat itu meningkatkan lagi kebenciannya terhadap Islam. Namun, saat sesi tanya-jawab Ustadz Zakir Naik mengimbau siapapun hadirin untuk membuktikan kebenaran dengan kitab yang dianggap suci oleh agama non-Islam itu. Arnita merasa tertantang sehingga membacanya dengan amat teliti. Benar saja. Setiap ayat yang disebutkan dan dibaca Arnita memang diakuinya telah banyak dilanggar. Karena malu, Arnita tidak ingin bertanya pada teman sekamarnya, dan memilih untuk berdiskusi dengan kakak pendampingnya yang seagama. Namun dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Arnita malah diminta untuk menguatkan iman saja. Lantas, ia tidak menyerah. Melalui YouTube, gadis itu mencari-cari jawaban. Sejak saat itu, Arnita sering menyibukkan diri dengan menonton video-video dakwah, yang membandingkan antara ajaran Islam dan agama non-Islam. Yang disorot mereka utamanya adalah akidah. Dan, dari hari ke hari, bulan ke bulan, ia merasa yakin bahwa konsep tauhid yang diyakini dalam Islam adalah benar. Akhirnya, pada 2015 Arnita memantapkan hati untuk memeluk agama Islam. Tepat pada hari Jumat pada awal September tahun tersebut, ia mendatangi Masjid Al-Huriyah. Di sana, ia menyampaikan maksud kedatangan kepada imam setempat. Ustadz yang hendak bersiap sholat Jumat pun terkejut dengan tujuan kedatangan Arnita untuk bersyahadat. Bahkan ustazah yang diminta untuk mendampingi pun hampir terjatuh karena ada seorang mahasiswi yang berpakaian rok pendek hendak bersyahadat. Setelah berdiskusi, Arnita diminta kembali keesokan harinya. Ia diminta untuk mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Namun, yang terjadi kemudian cukup menguji komitmennya. Hampir seluruh teman dan kakak seniornya mengetahui rencananya memeluk Islam. Malam itu juga, Arnita diajak untuk menginap di indekos yang dihuni seorang senior. Itu dengan harapan, ia tidak lagi tertarik untuk menjadi muslimah. Namun, hingga 2 hari di sana, Arnita hanya mendengarkan. Kata-kata yang diucapkan para senior diresponsnya dengan anggukan saja. Semata-mata agar tidak terjadi perselisihan. Ia lalu dipulangkan kembali ke asrama. Karena lama menunggu, ustadz yang hendak membimbingnya pun bertanya-tanya.
Arnita hingga saat itu tak kunjung kembali. Khawatir niatnya bersyahadat tidak timbul dari keseriusan. Dalam hati saya berkata, jika memang takdir menentukan saya untuk tidak menjadi muslim, maka tunjukkan. Nyatanya, saya hanya diberikan kantuk berat dan terbangun pada waktu asyar. Sebab, mendengar dari orang-orang, saya dicari ustadz, ujar dia. Pada 20 September 2015. Arnita mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa halangan yang berarti. Resmilah ia menjadi seorang muslimah. Ustadz dan sejumlah jamaah Masjid Al-Huriyah IPB menyaksikan prosesi nan penting itu. Arnita memutuskan untuk memberitahu kedua orang tua bahwa kini dirinya telah menjadi muslim. Ayahnya yang merupakan seorang tokoh gereja lokal marah besar, bahkan gadis itu diancam. Namanya akan dicoret dari kartu keluarga. Ia pun tak lagi mendapat sokongan finansial dari kampung halaman. Tak hanya itu, tiba waktunya pembagian uang saku beasiswa. Namun, hanya Arnita yang tidak mendapatkannya. Padahal, teman-temannya dapat mencairkan dana tersebut dengan mudah. Biaya kuliah yang senilai 11 juta rupiah per semester tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah tempatnya berasal. Agar bisa terus menghidupi diri selama berkuliah di IPB, Arnita berjualan sejumlah barang via online. Semester 2 dia tidak menerima uang saku bud, tapi dia tetap kuliah sambil bekerja dan dagang online, ujar Lisnawati ibunya Arnita. Memasuki semester 3. Arnita mendapat surat dari Rektorat IPB yang tertulis bud dicabut oleh Pemkab Simalungun dan biaya kuliahnya sejak semester 2 sudah tidak dibayar. Saat itu, Arnita sempat menelpon keluarga dan marah-marah karena budnya di-stop. Waktu itu berkomunikasi dengan saya dia agak aneh. Dia uring-uringan, ucap sang ibu. Namun, Arnita tetap berkuliah pada semester 3 itu. Tapi, karena tak lagi bisa indekos, Arnita pindah ke asrama mahasiswi IPB. Sebelumnya, dia tinggal bersama teman-temannya sesama mahasiswa Simalungun penerima beasiswa daerah. Sejak saat itu ia sudah tidak fokus kuliah dan lebih sibuk dengan bisnis online-nya. Akibatnya, IP semester Arnita turun drastis. Lalu, ia putus kontak dengan keluarga. Orang tuanya khawatir dan berusaha untuk mencarinya. Para kerabat dan sanak saudaranya di kampung berspekulasi. Ada yang menduga Arnita ikut kelompok aliran Islam radikal dan menjadi teroris. Kami keluarga terbawa isu, soalnya saudara-saudara bapaknya bilang jangan-jangan dia sudah dicuci otaknya dan masuk ISIS, teroris, tuturnya. Karenanya khawatir. Lisnawati dan sang suami datang ke Bogor dan menjemput paksa Arnita. Sesampainya di Simalungun, kerabat membawa Arnita ke paranormal. Bahkan, oleh paranormal, Arnita sempat disiram air kencing babi karena dinilai kerasukan. Anak saya sampai dimandikan air kencing babi. Supaya sembuh kata orang-orang kampung. Kalau di Islam kayak orang diruqyah, kata dia. Kepada ibunya, Arnita mengaku ia tidak masuk jaringan teroris. Nilai perkuliahannya anjlok karena sibuk berjualan untuk membiayai kuliah serta kehidupan sehari-hari. Kemudian dia cerita kepada saya. Aku bukan Islam radikal dan teroris mak, tapi aku harus bekerja dan dagang karena untuk cari uang kuliahku, ujar Lisnawati. Sebagai ibu, Lisnawati pun ikut memperjuangkan beasiswa anaknya agar dipulihkan kembali oleh Pemkab Simalungun. Ia menghadap Bupati Simalungun melalui bantuan seorang ASN. Namun, keluhannya tidak mendapat respons baik dari sang bupati. Ia dipimpong ke jajaran di bawah.
Saat saya bertemu Bapak Bupati, tampaknya beliau sudah kenal nama anak saya. Tapi tidak dapat respons baik, kata dia. Tak hanya sampai di situ, ia juga datang menemui Gubernur Sumut di kota Medan. Ia bahkan harus menginap di masjid 1 malam, agar keesokan hari bisa menemui Gubernur Tengku Eri Nuradi. Bapak Gubernur responsnya baik. Saya diarahkan ke Sekda. Berharap anak saya dapat beasiswa dan tetap bisa melanjutkan kuliah di IPB. Tapi ternyata belum ada program beasiswa untuk mahasiswa, yang ada masih sampai SMA, tambah dia. Setelah melalui perjuangan panjang sang ibu, akhirnya pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali memberikan beasiswa kepada Arnita Rodelia Turnip, mahasiswi Institut Pertanian Bogor yang belakangan jadi buah bibir karena beasiswanya dicabut diduga karena Arnita masuk Islam. IPB menyampaikan, Pemkab Simalungun telah berkoordinasi dengan pihak IPB dalam penyelesaian masalah pengaktifan perkuliahan mahasiswa penerima beasiswa utusan daerah tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun telah membayarkan tunggakan dana beasiswa BUD IPB atas nama Arnita Rodelina Turnip sebesar Rp55 juta. Selain membayar tunggakan biaya kuliah, Pemkab Simalungun sebagaimana isi surat yang ditujukan kepada Ombudsman Sumatera Utara tertanggal 2 Agustus 2018, juga menyatakan komitmennya untuk terus membiayai pendidikan Arnita Rodelina Turnip. Berikut biaya hidup sesuai perjanjian kerjasama yang ditandatangi IPB dan Pemkab Simalungun tahun 2015. Rektor IPB, Dr. Arif Satria, mengapresiasi langkah positif Pemkab Simalungun ini sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul yang akan turut memajukan pembangunan, khususnya pada aspek pertanian di kabupaten tersebut di masa yang akan datang, ujarnya. Setelah lulus IPB, Arnita kembali mendapat beasiswa S2 ke Turki. Arnita merupakan satu-satunya mahasiswa dari Indonesia asal Sumatera Utara yang berhasil lulus seleksi pada Departemen International Management Istanbul University Turki, dan berada pada ranking 15 besar dari 2.800 pendaftar dari seluruh dunia, serta dinyatakan lulus tanpa syarat. Istanbul University merupakan universitas negeri pertama di Turki dan merupakan School of Business yang telah memiliki sertifikat ACSB. Lulusan Departemen International Management Istanbul University memperoleh sertifikat yang telah diakui secara internasional sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan di negara-negara di seluruh dunia. Untuk bisa diterima di Departemen International Management Istanbul University tidaklah hal yang mudah. Ada 4 tahap seleksi yang harus dilalui, yakni seleksi berkas, tes kemampuan bahasa Inggris, tes FGD, serta interview. Arnita berhasil lulus seleksi dengan skor akhir 85,89 dan berada pada ranking 15. Arnita hanya terpaut beberapa poin dari mahasiswa asal Spanyol yang berada pada ranking 1 dengan skor akhir 87. Arnita menyebutkan, untuk semester ini Departemen International Management Istanbul University hanya menerima 30 mahasiswa baru program magister, sementara jumlah yang mendaftar dan mengikuti seleksi mencapai 2.800 orang dari seluruh dunia. Saya beruntung termasuk 30 orang yang diterima itu dan bisa memperoleh ranking 15 serta merupakan satu-satunya mahasiswa asal Indonesia yang berhasil lulus seleksi, imbuh Arnita yang hobi menulis dan pernah menjadi top isai se-Asia ini dengan tulisannya tentang ketahanan pangan di Indonesia.